Baik, bisa kita mulai kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan perkuliahan walaupun secara daring ya. Mudah-mudahan tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, untuk pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang bagaimana mempersiapkan untuk pemrograman mobile atau software-software yang dibutuhkan dalam pemrograman mobile. Nah, di pertemuan minggu lalu saya sudah bagikan daftar softwarenya. Ini sedikit review dari pemrograman mobile. Nah, ada software yang perlu yang dibutuhkan ini sebagai berikut. Yang pertama ini ada pengembangan web service, yang kedua pengembangan tentang aplikasi Android-nya. Nah, keduanya ini harus kita lengkapi terlebih dahulu. Nah, yang pertama untuk pengembangan web service kita butuh MySQL atau MariaDB sebagai server database-nya. Terus kita butuh Node.js ini sebagai web servernya. Yang berikutnya ada Express.js ini untuk frameworknya serta text editor. Nah, MySQL ini yang biasa kita kenal dengan pengolahan data SQL. Kita bisa menggunakan SAM ya, menggunakan exam. Sebelumnya mungkin pernah dipelajari di pertemuan sebelumnya atau di semester sebelumnya ya, sehingga saya pastikan untuk teman-teman yang semester 5 ini sudah memiliki atau pernah menginstal, paling tidak pernah menginstal SAMPP ya. Nah, ini sebagai gambarannya untuk exam ini kurang lebih seperti ini ya. Hanya sekedar mengingat saja. Nah, ini. Nah, untuk SAM tampilannya seperti ini ya. Nah, ini digunakan nanti ketika kita akan membuat database-nya. Nanti bisa dijalankan SAM-nya. Nah, yang kedua untuk Node.js-nya. Node.js ini digunakan untuk web servernya. Nah, ini karena web server kita perlu download nih teman-teman. Jadi kita download aja, misalkan pakai keyword dari Google ya, dari Google. Setelah itu kita download aja ini. Nah, misalkan dari Google seperti ini, keywordnya Node.js, download gitu aja. Nah, nanti akan muncul yang paling atas ini, kita open. Oke, nah Node.js di sini karena kita menggunakan Windows, kita bisa pilih yang Windows installer. Nah, terus disimpan. Ya, terus disimpan. Nah, oke, nanti kalau sudah tahap seperti ini, saya anggap ini baru berjalan ya. Untuk yang ini baru berjalan. Nah, nanti kita pastikan kalau sudah selesai, hasil downloadannya itu nanti akan berupa file setup seperti ini atau file aplikasinya. Nah, untuk Node.js di sini nanti kita install terlebih dahulu sebelum kita kembangkan kembali ke framework dan yang lainnya. Nah, oke, sekarang yang berikutnya kalau kita sudah dipastikan untuk sudah memiliki instalasinya nanti seperti ini ya, dan ini filenya kecil teman-teman, jadi ini cepat, saya rasa tidak akan memakan banyak waktu dan kuota pastinya ya. Nah, oke, kita akan sama-sama dulu untuk instalasi Node.js-nya dulu ya. Kita double klik Node.js-nya. Oke, kita next. Ya, ini kita karena ini kalau ada kasus seperti ini sebelumnya sudah ada Node.js yang terinstall di PC ini. Nah, nanti kalau belum nanti tinggal next saja ya, karena ini saya sudah pernah menginstal, saya change saja terus next. Nah, terus next lagi. Nah, setelah itu kita pilih change. Nah, kalau di yang baru itu nanti akan install. Nah, seperti itu biasanya install. Nah, nanti kalau sudah kita klik finish. Nah, oke, kita sudah punya Node.js sekarang. Nah, ini Node.js itu kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, pada tahap ini nanti silahkan teman-teman pastikan dulu sudah terinstall dengan baik ya. Oke, itu tahap pertama. Jadi yang perlu disampaikan teman-teman semua yaitu untuk instalasi XAMPP sebagai
database servernya, terus berikutnya ada Node.js. Oke, seperti itu untuk persiapan awalnya. Silahkan dipraktekkan terlebih dahulu. Oke, yang berikutnya kalau sudah terinstall Node.js-nya, maka yang berikutnya kita perlu setting dulu Express.js-nya, ya, Express.js framework sama text editor. Text editor yang dimaksud di sini adalah aplikasi untuk edit codingnya. Kita bisa menggunakan Notepad, bahkan kalau dulu pernah belajar menggunakan Dreamweaver, itu bisa digunakan juga. Ya, untuk text editor ini bebas sebenarnya. Nanti kita fleksibel saja sesuai dengan yang sudah dimiliki teman-teman sekalian. Jadi boleh menggunakan Notepad maupun Dreamweaver. Ya, kalau ini kita fleksibel. Nah, nanti yang selanjutnya kita Express.js frameworknya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya SQL, sudah punya Node.js-nya, yang berikutnya adalah Express.js frameworknya. Nah, di sini ada beberapa tahap ini untuk persiapan Express.js-nya. Nah, semisal kita akan buat database terlebih dahulu, ya. Ini praktek membuat database terlebih dahulu. Di sini sudah disiapkan ada satu database, yang berikutnya ada tabel. Oke, kita pastikan dulu untuk sumnya sudah berjalan dengan lancar. Oke, seperti biasa pakai Apache dan MySQL kita start terlebih dahulu, ya. Nah, selanjutnya kita ke localhost php myadmin. Nah, oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita buat database terlebih dahulu. Nah, anggap saja database-nya kita buat Android. Maksudnya kita akan membuat database Android, ya. Nah, terus kalau sudah Android di sini, kita buat tabel dulu. Kita buat sampel tabel, kita ada dua, ya, ini, ya. Yang satu untuk poly, yang satu untuk pendaftaran. Oke, kita buat poly terlebih dahulu. Poly. Nah, terus di sini kita kasih inisial S sebagai penanda bahwa ini sebagai tabel. Kita butuh 1 2 3 4, berarti 4 record. Ya, kita buat 4 record atau 4 field, terus go. Nah, seperti biasa, ya. Kalau yang seperti ini biar mudah mengimplementasikannya, saya buat seperti ini aja. Nah, yang pertama kita butuh ID poly integer, panjangnya 3, terus di sini ada auto increment sama index, ya, dia sebagai primary index. Yang berikutnya selain kode poly ada nama poly. Nah, nama poly varchar berapa? Ini tidak harus 100, ya. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Anggap saja 50 boleh nggak, Pak? Boleh aja. Ya, kan nama poly itu tidak terlalu panjang, ya. Poly dalam, poly mata, poly umum, KIA. Jadi saya rasa untuk karakternya tidak terlalu panjang, nggak apa-apa. Terus yang berikutnya ada create date, ya. Ini sampel saja, teman-teman. Jadi ini tidak harus sebenarnya, ya. Date time ini untuk tanggal. Nah, ini update. Sama date time juga. Oke, nah kalau sudah disimpan seperti biasa. Nah, terus di sini sisihkan atau silahkan isi 2 atau 3 record. Kita insert dulu, teman-teman. Kita insert, sisipkan, ya. Sisipkan misalkan kode poly integer, anggap saja 1. Nama ID poly, nama polynya misalkan nama Arjuna. Nah, tanggal berapa ini? Tanggal 10. Ini juga tanggal 10, anggap saja 2, ya. Kita isi 2 aja. Arjuna, mungkin Sinta. Sama misalkan. Oke, kita go. Nah, berarti kita sudah punya satu tabel dengan isi masing-masing poly, ya. Ada poly Arjuna sama poly